Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu Zahro akan menjelaskan materi baru kita tentang logaritma. Untuk kalian yang tadi tidak ikut Gimit atau kurang fokus, jadi bisa melihat video ini. Jadi, materinya adalah logaritma yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu adalah definisi logaritma, yaitu tentang bentuk umum dan contoh-contoh soalnya. Oke, langsung saja. Bentuk umum dari logaritma yaitu fx sama dengan a log x, di mana a-nya itu dibatasi dari lebih dari 0, ini a-nya itu lebih dari 0, dan tidak boleh sama dengan 1. Jadi a-nya tidak boleh 1. A lebih dari 0 artinya apa? Berarti dia positif, ya kan? A-nya positif dan A-nya tidak boleh 1. Yang berarti A-nya boleh di antara 0 sampai 1, yang artinya boleh berupa pecahan. Atau A-nya lebih dari 1, boleh 1,2, 1,5, seterusnya. Tapi nggak boleh 1 ya. Perhatikan ini tidak boleh 1. Jadi A-nya di sini, A-nya di sini itu tidak boleh 1. Oke. Kemudian ada ini lagi, bentuk umum lagi. Jadi dari bentuk logaritma bisa diubah menjadi bentuk pangkat. Oke. Jadi A-nya tadi itu namanya bilangan pokok atau basis. Kemudian X-nya di sini yaitu numerus. Oh maaf, ini salah ketik ya Ibu. Jadi ini X ya. Yang benar ini X bukan B. Jadi X itu adalah numerus. Kemudian C-nya ini adalah hasil logaritma. Nah, kalau ada bentuk A log X sama dengan C, ini bisa kalian ubah jadi A pangkat C sama dengan X ini. Ya. X-nya itu adalah elemen real. Jadi X-nya bisa sebarang ya. C-nya juga bilangan real. Jadi tidak dibatasi. Dia dari tak hingga sampai minus tak hingga gitu. Oke, langsung ke contoh soal. Nah, ini. Jadi diingat-ingat tadi bahwa bentuk logaritma ini bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat. Ini kan? Oke. Contohnya yang pertama yaitu 2 log 8 sama dengan 3. Berarti di sini A-nya adalah 2, ya kan? A-nya itu yang atasnya log itu. Ini. Nah, depan atas log itu adalah A. Terus X-nya berapa? X-nya adalah 8, ya kan? X-nya adalah 8. C-nya adalah 3. Oke. Berarti bisa diubah jadi A pangkat C sama dengan X. Nah, A tadi kan 2, berarti 2 pangkat C. C-nya berapa? 2 pangkat C. C-nya adalah 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. X-nya jadi di sini hasilnya pangkat. Oke. Untuk yang contoh kedua juga gitu. 3 log 9 sama dengan 2. Berarti bisa diubah ke bilangan pangkat yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian yang nomor 3 gimana? Nomor 3 juga sama. A-nya adalah setengah. Nah, log 1/4 ini adalah X. 2 adalah C. Jadi ini A, ini X, ini C. Nah,
diubah ke bilangan pangkat. Jadinya adalah A pangkat C, berarti setengah pangkat C-nya adalah 2. Jangan lupa kalau pecahan itu harus pakai kurung ya. 2 sama dengan X, yaitu 1/4. Betul nggak setengah kuadrat itu 1/4? Betul. Setengah kuadrat berarti 1 kuadrat yaitu 1, 2 kuadrat yaitu 4. Jadi 1/4. Betul ya? Oke. Terus lanjut ke soal berikutnya, yaitu 2 log 16 sama dengan 4. Berarti jadinya adalah A-nya apa? 2. Berarti 2 pangkat 2 pangkat ini kan A, 2 pangkat C, nih C. C-nya berapa? C-nya adalah 4. Berarti 2 pangkat 4 sama dengan X. X-nya yaitu 16. Oke, itu ya. Terus berikutnya 3 log 27 sama dengan 3. Berarti A-nya berapa? A-nya ini 3. Berarti 3 pangkat C. C-nya mana? C-nya ini 3. Berarti 3 pangkat 3 sama dengan X. X-nya adalah 27. Oke, gitu ya. Selanjutnya 1/3 log 1/9 sama dengan 2. Nah, A-nya mana? A-nya yaitu ini kan, bentuknya kan ini. Nah, A-nya yaitu 1/3. X-nya adalah 1/9. C-nya adalah 2. Jadikan ini A pangkat C sama dengan X. Berarti A-nya berapa? 1/3 kan? 1/3 pangkat C. C-nya adalah 2. Di sini kan C-nya ini. Kan ini. Sama dengan X. X-nya adalah 1/9. Gini ya. Lanjut yang bawah. Nah, yang bawah adalah dari bilangan pangkat menjadi logaritma. Oke. Kita lihat nih bilangan pangkatnya kan ini 6 kuadrat sama dengan 36. Nah, bentuk umumnya ini A pangkat C sama dengan X. Berarti 6 adalah A. Berarti kan A-nya kalian bisa nulis dulu biar kalian nggak bingung nih. Misalkan A-nya adalah 6. Terus C-nya adalah 2. Terus X-nya adalah 36. Oke, berarti diubah menjadi bentuk log. Jadinya A log X sama dengan C. Berarti 6, A-nya kan 6 tuh. 6. Oke. Log X. X-nya adalah 36. Berarti 6 log 36 sama dengan C. C-nya adalah 2. Nah, jadi 6 log 36 sama dengan 2 gini ya. 6 log 36 sama dengan 2. Gini ya. Oke. Dan seterusnya. Lalu contoh soal yang coba ini kalian ubah sendiri, oke? Terus contoh soal berikutnya yang sebelah kanan itu tentukan hasil logaritma berikut dengan menggunakan definisi logaritma. Jadi menentukan hasil logaritma. Hasil logaritma itu apa? Di sini yaitu C. Nah, 2 log 8 sama dengan C. Berapa itu C-nya? Nah, itu bisa kalian selesaikan dengan definisi logaritma. Diubah lagi bentuknya. Ini kan dari bentuk logaritma, berarti diubah menjadi bentuk pangkat. 2 log 8 sama dengan C. Nah, berarti kan A-nya 2. X-nya 8. C-nya tetap C kan? Nah, berarti jadinya adalah 2 pangkat C. C-nya tetap C kan? Berarti 2 pangkat C sama dengan X. X-nya adalah
8. Nah, dari sini gimana seterusnya? Lanjut, step berikutnya adalah coba kalian lihat ruas kiri. Ruas kiri adalah 2 pangkat C. Nah, ruas kanan yaitu 8. Itu kalian samakan. Kalau ruas kiri 2 pangkat C, berarti ini juga harus diubah menjadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Misalkan kalau ruas kiri itu setengah pangkat C, ya berarti ruas kanan juga harus diubah menjadi setengah pangkat berapa gitu ya. Paham? Ya, semoga paham ya. Jadi 2 pangkat C sama dengan 8 ya. Berarti ruas kanan dijadikan 2 pangkat juga. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Yaitu adalah 2 pangkat berapa? Kita ini 2. Kalau nggak bisa ya, 2 kali 2. Nah, coba ini 2 kali 2 adalah 4. 4 kali 2 adalah 8. Nah, berarti adalah 2 pangkat 3. Nah, ruas kiri sudah 2 pangkat. Ruas kanan juga sudah 2 pangkat. Nah, sudah sama ini. Sama-sama 2. Tinggal ambil pangkatnya. Tinggal ambil pangkatnya berarti ini. Berarti C sama dengan 3. Selesai. Ketemu C-nya adalah 3 ya. Oke, lanjut. Ini soal berikutnya. 2 log setengah sama dengan C. Tentukan nilai C. Diubah menjadi pangkat. Ini bentuk pangkat. Berarti menjadi apa? A-nya adalah 2 kan? C-nya tetap C kan? Berarti 2 pangkat C sama dengan setengah, ya kan? Nah, di sini ruas kiri itu 2 pangkat, ruas kanan setengah. Ya berarti ruas kanan diubah menjadi 2 pangkat juga. Setengah itu 2 pangkat berapa? Nah, kalian ingat kalau pangkat negatif itu hasilnya pecahan. Jadi misalkan ada 3 pangkat negatif 2. Nah, misalkan ini 3 pangkat negatif 2. Nah, 3 itu kan dari 3/1. 3/1 itu 3 kan? Berarti bisa ditulis 3/1 kan? Nah, kalau dipangkatkan negatif, berarti dibalik. Jadinya 1/3. Pangkatnya jadi positif. Jadi 2. Kayak gitu ya. Sepertiga pangkat 2 berapa? Yaitu 1/9. Kalau 3 pangkat 2 yaitu 9. Jadi beda ya, 3 pangkat 2 sama 3 pangkat negatif 2 itu beda. Oke. Nah, balik lagi. Sekarang ini setengah. Setengah itu berarti 2 pangkat berapa hasilnya setengah? Kalau 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. Nah, kalau setengah berarti 2 pangkat negatif 1. Jadinya 2 pangkat. Jadi itu diubah jadi 2 pangkat. Jadi itu diubah menjadi 2 pangkat C sama dengan 2 pangkat negatif 1. Nah, ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, sama-sama 2 pangkat. Ya kan, tinggal diambil pangkatnya, berarti C sama dengan negatif 1. Oke. Lanjut berikutnya. Oke. Misalkan ini 7 log 343 sama dengan C. Tentukan nilai C. Berarti ini diubah lagi ke bentuk pangkat. Jadinya apa? Jadinya adalah 7 pangkat C sama dengan 343. Nah, ruas kiri yaitu 7 pangkat. Berarti ini ruas kanan juga harus diubah menjadi 7 pangkat. 7 pangkat berapa hasilnya 343? Nah, dicoba-coba aja. Berarti misalkan 7
kali 7 kali 7. Nah, 7 kali 7 49. 49 kali 7 343. Berarti 7 pangkat C sama dengan 7 pangkat 3. Nah, ruas kiri sama ruas kanan sudah sama 7 pangkat. Tinggal ambil pangkatnya. Berarti C sama dengan 3. Oke. Terus yang kedua, 1/3 log 1/81 sama dengan C. Nah, berarti jadinya adalah 1/3 pangkat C sama dengan 1/81. Berapa ini? Ruas kiri 1/3 pangkat C, berarti ruas kanan juga harus diubah menjadi 1/3. 1/3 pangkat berapa? Hasilnya 1/81. Coba aja. 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Ini berapa? 1/3 kali 1/3. 1 kali 1, 1. 3 kali 3, 9. Nah, dikali 1/3 lagi. Berapa ini? 1 kali 1, 1. Per 9 kali 3, 27. Masih kurang ya? Dikali lagi. Kali 1/3 lagi. Nah, 1 kali 1, 1. 27 kali 3, 81. Nah, berapa ini berarti? 1, 2, 3, 4. Ya kan? Berarti 4 kali. Nah, berarti 1/81 yaitu 1/3 pangkat 4. Oke. Terus diubah. Jadinya 1/3 pangkat C sama dengan 1/81. Berarti 1/3 pangkat C sama dengan 1/3 pangkat 4. Nah, ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, berarti tinggal ambil pangkatnya. Berarti C sama dengan 4. Oke. Terus yang ketiga. Nah, yang ketiga. 3 log 1/81 sama dengan C. Nah, berarti jadinya apa? Berarti kan jadi 3 pangkat C sama dengan 1/81. Oke. Kalau tadi adalah 1/3 kan? Nah, kalau tadi kan 1/3. Nah, ini 3. Nah, 3 pangkat C sama dengan 1/81. Ruas kiri itu 3 pangkat. Berarti ruas kanan juga harus diubah menjadi 3 pangkat. Nah, 3 pangkat C sama dengan 3 pangkat berapa hasilnya 1/81? Ini kan berupa pecahan. Berarti pangkatnya adalah negatif. Kalau tadi 3 pangkat 4 adalah 81 ya toh, berarti 3 pangkat berapa dia 1/81? Iya, yaitu adalah 3 pangkat negatif 4. Berarti ini adalah negatif 4. Berarti C-nya berapa? Negatif 4. Oke. Terus yang ini. Nah, di sini kok A-nya kok nggak ditulis? Oke. Jadi kalau A-nya tidak ditulis itu berarti 10 log. Nah, biasanya kalau 10 log gini itu 10-nya nggak ditulis, jadi log gitu aja. Jadi kalau nggak ada A-nya, kok A-nya nggak ditulis ini, itu adalah 10 ya, itu harus diingat-ingat. Berarti ini gimana? Log 1000. Berarti jadinya adalah 10 pangkat C sama dengan 1000, ya kan? Nah, 10 pangkat C sama dengan 1000 itu 10 pangkat berapa? Kan ruas kiri 10. Berarti ruas kanan juga harus diubah jadi 10 pangkat berapa yang hasilnya 1000? Yaitu 10 pangkat 3. Berarti C-nya adalah 3. Oke. Yang terakhir, log 0,1 sama dengan C, berarti kan A-nya 10. Berarti 10 pangkat C sama dengan 0,1. Nah, 0,1 ini diubah menjadi berapa dia? Kalau jadikan pecahan berarti berapa? 10 pangkat C sama dengan 1/10 kan? Nah,
10 pangkat C sama dengan 1/10. Ruas kiri yaitu 10 pangkat. Berarti ruas kanan juga harus diubah menjadi 10 pangkat. 10 pangkat berapa dia 1/10? Berarti berapa? 10 pangkat C sama dengan, ini jadinya 10 pangkat negatif 1. Berarti C-nya adalah negatif 1. Begitu ya anak-anak. Semoga paham. Kalau tidak paham bisa ditanyakan ibu lewat PC atau pas saat pembelajaran juga nggak apa-apa. Ya, kalau sudah paham, silahkan kalian coba ini. Latihan soalnya ini. Jadi ini tugas untuk kalian. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di GC ya. Deadline-nya dilihat, oke? Terima kasih.